emang nggak ingat dengan muka saya, ingat aja nomornya, nomor 60. Oke, terus sebelum kita jalan akan saya jelaskan beberapa peraturan wajib di Borobudur. Salah satunya, kita hanya bisa masuk candi di jam 12. Sebelum jam 12 kita nggak bisa masuk candi. Kita punya waktu maksimal 1 jam saja sampai jam 1. Ketika kita jam 1 turun, nanti yang sesi berikutnya naik lewat pintu timur, muter terus seperti ini. Karena sekarang yang boleh naik candi hanya 1.200 orang per harinya, dibagi 8 sesi. Satu sesi maksimal 150 orang. Muter terus, ya, satu sesi 1 jam saja. Selama di atas candi semua wajib pakai sendal yang kita sediakan. Setelah selesai sendalnya boleh disimpan dibawa pulang buat oleh-oleh, nggak bisa dikembalikan, ya. Namun perlu diketahui sendal ini hanya berlaku di atas candi saja. Ketika sudah turun kalau mau ganti nggak apa-apa. Terus selama di atas candi tidak boleh makan, minum boleh. Tidak boleh, maaf ya, tangannya jangan usil sentuh patan relief di Borobudur. Tangannya jangan masukin ke stupa. Ya, pernah denger ya? Iya. Benar, sebelumnya tahu stupa? Tahu. Stupa itu seperti lonceng, Iya. seperti candi itu ya, seperti candi ya. Jadi dulu banget, mitosnya ada kepercayaan kalau kita bisa menyentuh patung Buddha dalam Borobudur, dalam stupa itu, keinginan kita akan terkabul. Mitosnya demikian. Faktanya, saya pernah nyentuh, pernah minta zaman saya kecil. Gak ada yang terkabul sama sekali. Saya tetap seperti ini dengan ekonomi seperti ini. Alhamdulillah. Makanya nanti tolong kalau lihat stupa, sentuh stupanya boleh. Jangan masukin tangan. Jangan duduk di stupa. Ya. Terus tidak boleh merokok. Entah itu rokok tembakau ataupun electric vape. Nggak boleh semuanya. Terus nanti kalau pas foto video, dia tolong hati-hati. Karena banyak lantai kami yang tidak punya pagar. Jangan sampai terlalu asik video mundur maju kanan kiri malah jatuh. Terus yang paling penting nanti di atas tidak boleh punya permen karet. Ada pertanyaan? Tidak? Ada yang mau ke toilet? Tidak? Yuk kita jalan yuk. Nomor Siap. Butuh itu. dalam 10.000 paling mas. 10.000 ya mas. Sewa paling mbak. Ya nggak panas. Rp10.000 aja payung siapa? Oh iya, siap, aman. Nah, ini nanti kita berhenti di situ kok, Kak, di bawah pohon itu kok. 10.000 sewa payung. Yuk, kita berhenti sana sebentar yuk. Kita masih nunggunya masih lumayan lama. Sini Mi, foto. Kira-kira Borobudur terletak di kota mana? Magelang. Magelang, ya. Magelang ya? Ya. Bukan Jogja ya? Oke. Berarti nanti ketika kalian mau upload foto atau video tentang Borobudur di sosial media, jangan pernah tandain Yogyakarta. Ya, kalau mau upload foto video tentang Borobudur di Instagram, di TikTok, jangan pernah tandain Yogyakarta. Karena kemarin banyak orang yang mengira bahwa Borobudur ini bagian dari Jogja, sehingga ketika mereka upload foto video, lokasinya di tag ke Yogyakarta. Namun memang kita akui, dulu kita itu terlalu kecil, ya tidak seramai sekarang. Jadi kita sering gabung dengan agensi Jogja. Makanya one day trip Jogja itu pasti Borobudur, Prambanan, Keraton, dan Malioboro. Sehingga orang-orang mengira Borobudur ini di kawasan Yogyakarta. Sebenarnya Borobudur ini di Magelang, dan arti dari Magelang sendiri itu diambil atau terbentuk dari dua bahasa Sanskerta, Maha dan Gelang. Artinya Maha, besar. Gelang ya gelang yang besar. Karena ternyata kota kami, Magelang ini dikelilingi oleh beberapa pegunungan dan gunung berapi yang bentuknya menyerupai gelang yang sangat besar. Contoh ada Gunung Merapi di sebelah timur, sebelahnya ada Merbabu, nanti ada lagi Telomoyo, ada lagi Gunung Andong, ada lagi Gunung Ungaran, ada Gunung Sumbing, dan ada pegunungan Menoreh, kelihatan dari sini. Dan di belakang Menoreh itu udah masuk kawasan Yogyakarta, tepatnya di Kulon Progo. Ya, namun untuk mempermudah pengucapan, kita nggak sebut sebagai Mahagelang, kita sebut sebagai Magelang. Ya, dan Candi Borobudur ini umurnya sudah lebih dari 1.200 tahun. Karena candi ini dibangun di abad ke-8 di masa kejayaan kerajaan Mataram Buddha, atau kita sebut sebagai kerajaan Medang. Candi ini dibangun oleh Raja Indra. Walaupun kalau kalian buka di Google akan ketemu nama Samaratungga pembangunnya. Namun secara bukti dari prasasti kita menemukan bahwa ternyata pembangunan Candi Borobudur diawali oleh Raja Indra, ayahanda dari Samaratungga. Namun kerajaan Medang atau Mataram itu puncak
kejayaannya di era Raja Samaratungga. Makanya diakui pembangunannya Raja Samaratungga. Dan Candi Borobudur ini dibangun menggunakan lebih dari 2 juta bongkahan batuan dari gunung berapi. 2 juta bongkahan tanpa semen, tanpa lem, tanpa putih telur. Ya, dan pembangunannya sudah memakan waktu sekitar 80 sampai 100 tahun dulunya itu. Dan sistem pembayaran itu nggak seperti sekarang pakai uang ya, nggak seperti transfer bank, nggak ya. Jadi dulu itu orang-orang yang ikut membangun candi itu dikasih lahan atau ladang, bebas pajak biasanya. Ya, terus Candi Borobudur punya 10 lantai. Lantai 1 sampai lantai 7 berbentuk persegi. Lantai 8 sampai lantai 10 berbentuk teras lingkar. Ini kalau dilihat dari atas bentuknya semakin mengerucut, lancip. Kalau dilihat dari atas konsepnya seperti bunga teratai yang sedang mekar. Ada persegi berlapis, ada lingkar berlapis di tengahnya. Itu seperti bunga teratai yang mekar. Karena memang konsep pembangunan Candi Borobudur itu mengadopsi dari bentuk teratai yang mekar di tengah-tengah danau. Dulu ini semua danau purba. Dulu ini danau purba. Dan ada bukit di tengah, dan bukit itu dibangun Candi Borobudur. Makanya nama Borobudur pun artinya candi di atas bukit, vihara beduhur. Vihara itu candi, beduhur bukit dari bahasa Sanskerta. Karena memang dulunya ini danau, ada bukit, ada candinya. Dan kampung-kampung di area Borobudur sampai sekarang pun namanya menggunakan unsur air dalam bahasa Jawa. Sabrang Rowo, Seberang Rawa, Tok Songo, Mata Air 9, Bumi Segoro. Karena memang semuanya air dulu. Dan kita juga menjumpai beberapa fosil-fosil tumbuhan rawa di kedalaman tanah tertentu. Bahkan bukti lebih konkretnya lagi, sekarang bisa buka di Google Earth, kalian bisa melihat pola danau yang sudah mengering, sekarang berubah menjadi sawah. Dan sawah-sawah ini saya jamin tidak boleh didirikan bangunan. Kalau didirikan bangunan, IMB-nya nggak mungkin turun. Secara peraturan seperti itu. Nggak tahu kalau yang pejabat. Ya, jadi memang Borobudur ini konsepnya seperti bunga teratai, karena begitu banyak lambang bunga teratai dalam ajaran Buddha. Namun untuk hari ini, kita hanya bisa naik di lantai 9. Sampai lantai 9 saja. Lantai 10 ditutup untuk beribadah saja. Ya, terus nanti kita nggak bakal balik sini lagi. Ini cuma satu arah saja, dan pintu keluar kita di belakang candi. Sedangkan nanti kalau ada yang mau foto dulu, boleh saya persilakan di depan sana. Ada pertanyaan? Tidak? Yuk kita jalan lagi yuk. Mari Kak, kita jalan. Ya. Mari kita jalan. Lambang. Jadi ini adalah lambang yang kita dapat dari PBB, di mana tanda ini tanda aman, tanda memproteksi. Jadi ketika ada perang pun mereka tidak boleh menyerang Candi Borobudur. Tanda ini. Ini ya tandanya ya. Itu lisensi kita bahwa diakui oleh UNESCO di tahun 91. Siap kita naik. Ah. Kuat. Wah. Oke, tunggu sebentar aja saya kasih lihat. Siap. Oke, ada yang tahu istilah kerajaan Majapahit? Kerajaan Majapahit, masa nggak tahu? Kerajaan Majapahit nggak? Majapahit. Tahu ya? Tahu kerajaan Majapahit ya? Tahu buah maja? Bernuk. Oh, bernuk. Bernuk. Saya nggak tahu. ya kalau Jadi, tahu. ini orang mana kok tahu? Ini dia, ini bukan jeruk Bali. Ini namanya kita sebut sebagai kalau bahasa nasionalnya pohon maja, buah maja. Oh, buah maja Dan ini. dia tidak bisa dimakan. Makanya ketika ada yang nyoba rasanya pahit, disebut Majapahit. Kalau di beberapa daerah tertentu itu dipakai buat kayak gayung. Tadi seperti Iya, benar. Kalau di Bali itu dipakai buat tempat bukan tempat, lambang penangkal pengaruh buruk. Makanya di halaman orang Bali sering punya pohon seperti itu. Pohon maja. Oh, Majapahit bernuk ya. Kita Pak Hendy tukang jamu ya, tapi ternyata tukang Majapahit bongnya. Wow, wonderful. Ini panas banget ya Allah. Biar sehat. Ini nggak sehat. Panas kegiatan. Kalau nggak juri. Demam, demam. Gitu. Wow, wonder.
Mau tunjukkan barcode-nya ke petugas. Yuk, Siap. kita mulai naik yuk. Nah, beri Itu baru awalan ya. Ah, kita naik. Nunjukin iya doang. Iya. Singkirkan. Dengan baju. Umi, apa yang pakai botol? Umi mata. Jangan malu-malu gitu. Malu. Cium-cium kalun. Hah? Cium Enggak tinggalun. kan dipegang. Oke. Wah. Ayo. Ada yang turun gitu. Ini rapi, berapa? Merbak. Ini lumayan Pak. Tapi kalau mau duduk boleh. Kalau mau duduk, saya nggak mau. Oke. Ya. Jadi di sini kelihatan bahwa candi ini penuh semen. Tanpa semen, tanpa tim. Ya di sini. Ini kita sistemnya pakai sistem interlock. Kayak nah, ini tidak semen sama sekali. Dan ini jalan. Jalan. Itu adalah sistem drainase yang asli buat air, buat keluar air. Namun sekarang sudah tidak berfungsi Kenapa tuh? karena lubang dan lantai sudah berbeda tingginya. Candi ini mengalami keamblasan. Sehingga kita bikin drainase baru di restorasi yang kedua. Begitupun dengan hewan di sana, patung hewan itu. Dilihat ya. Patung hewan itu ya yang belum selesai ini. Ya. Ini adalah bukti bahwa candi ini sempat ditinggalkan karena bencana alam di tahun 1006 ketika semua belum selesai. Jadi ketika efek meletusnya gunung berapi itu, candi ini, kota ini tertutupi oleh abu vulkanik. Sehingga orang-orang pindah ke Jawa Timur. Yang membuat generasi baru namanya generasi Isyana. Iya. Oke? Dan candi ini resmi ditemukan di tahun 1814 di masa penjajahan Belanda. Oke, kita coba naik. Saya carikan tempat yang agak adem mungkin. Ya, Ya. boleh. Sebisa mungkin saya carikan, tapi saya nggak janji. Iya. Karena saya sudah Oh iya, silakan. Ini hewan apa ini rencananya? Harusnya ini seperti itu. apa itu singa? Singa. Hewan singa. Tapi walaupun kita lihat bentuk singanya itu nggak seperti singa. Karena di abad ke-8 Indonesia nggak punya singa. Karena singa aslinya dari mana? Gajah Gajah. Ada yang tahu? Singapura. kan singa. Afrika. Dari Afrika. Dari Oh, Afrika. Ya, ketika itu para pelajar yang sempat belajar dia, mereka ke sini untuk dan orang ini mendengar cerita itu tapi belum pernah bentuk singa yang asli. Makanya ketika mereka bentuk singa, bentuknya seperti monyet mukanya. Oke, Oh, mukanya seperti monyet tuh. silakan. Dari belakang monyet. Dari belakang, dari depan. Hati-hati. Mana kak? Gorila. Gorila apa? Gorila. Yo, pelan-pelan ya apa. Yo. Nanti Yo. insyaallah ada tempat yang lumayan teduh mungkin di sebelah utara. Ini memang agak besar tempat yang Bisa video foto. dan sini dari kedua ini cerita kehidupan Buddha atau sebagai cerita para terdiri dari yang sebelah ini kita tentang gaya kondisi lingkungan yang sebelah ini Buddha karena di Inggris mereka percaya sistem yang bernama reinkarnasi. Ada yang Buddha? Enggak ada. Nggak ada ya? Sepertinya semua muslim sih ya. Alhamdulillah. Ini lumayan jangan kalau mau nunggu di sini. Walaupun di sini ya ada yang sampai sini nggak apa. Daripada nggak ada. Biar jemur. Oke, stop sebentar kita jelaskan aja. Seperti saya bilang tadi, di 1914
Raffles. Namun kalau menurut logika, apakah mungkin bangsawan bisa menemukan candi? Kan pasti candi itu bukan oleh orang-orang lokal yang sedang cari rumput, sedang itu, tapi lapor dulu ke tempat. Karena belum ada sosial media, belum ada handphone juga. Ya, masih diakui penemunya adalah seorang bangsawan Inggris bernama Thomas Stafford Raffles. Sama dengan yang menemukan ya, candi ini ditemukan dalam kondisi yang sangat buruk. Temboknya sudah mulai miring, lantainya amblas, tertutup oleh setengah badan tertutupin oleh pohon di hutan, sehingga kami besar sebagai restorasi besar pertama tahun 1907 hingga 1911, 4 tahun dilakukan oleh pembenahan Belanda. Restorasi kedua 1907 sampai 3 Indonesia. Pemerintah Indonesia membongkar batuan Candi Borobudur sebanyak 1 tahap 10 tahun. Dibongkar satu bertahap, dibersihkan jamur dan lumut dari bakteri. Namun namanya juga manusia. 1 juta batu yang dibongkar tinggal memasangkan 10.000 asli. 10.000 batu asli yang mangkrak sekarang ada di Museum Borobudur. Kita ganti dengan 8.000 baru diambil dari kota yang berdemak. Batu baru punya titik putih di tengah seperti di samping saya. Ini batuan baru semua. Ini batuan baru. Oh, titik putih. Batuan baru tidak boleh dipahat. Batuan baru hanya boleh berupa kotak saja. Kita harus menjaga cerita asli yang hilang biarlah hilang, jangan sampai diganti yang baru. Karena kalau sampai diganti yang baru takutnya akan membelokkan sebuah sejarah. Makanya dikasih kotak-kotak seperti ini saja. Terus di restorasi yang kedua, dikarenakan drainase yang asli itu seperti kepala monster itu drainase yang asli. Karena sudah tidak bekerja dengan baik, akhirnya kita bikin drainase yang baru di dalam struktur Candi Borobudur. Ini dia drainasenya. Ini drainasenya. Di belakang kalian bersama. Iya, ini drainasenya. Ya. Jadi kalau dilihat di sini di bawah kayak ada airnya yang bisa mengalir tuh. Ini ada tuh, lihat di sini. Iya ya. Di bawah ini ada airnya semua ini. Ya. Dan tidak hanya itu. Ada yang masih ingat penjelasan saya di awal bahwa candi ini berdiri di atas bukit. Ya. Dan ternyata hanya di atas bukit, namun sepertiga bukit itu pun ditutup pakai batuan candi. Maka candi ini Candi Borobudur di atas bukit, karena di dalam candi ini ada bukitnya, nggak ada sama sekali. Makanya di restorasi yang kedua kita masukkan papan di setiap lantai. Oke, kata dia. Oh, papan Timah ini. Kenapa ya? Tujuannya apa? Papan timah ini bisa menjaga bukit dalam Candi Borobudur selalu kering. Karena ketika hujan, air bisa masuk ke tanah. Kalau sampai bukitnya basah, candinya bisa longsor. Sehingga kita masukkan papan timah setiap lantainya, biar bukitnya selalu kering, dan kita bisa melihat banyak sekali air yang jatuh ke bawah, masuk ke drainase yang baru. Begitupun kalau kita lihat, banyak sekali patung Buddha atau arca Buddha tanpa kepala. Betul ya? Banyak sekali arca Buddha tanpa kepala. Kalau lengkap, di sini ada 104 Buddha. Ini menjadi reinkarnasi Buddha sampai Buddha itu Buddha dan Buddhaan dimakamkan. Makanya di sini ada 104 Buddha. Namun 107 tanpa kepala. Tangan ya. Karena 2 faktor. Tahu? Bumi jatuh. Faktor 2 gara-gara kapitalisme, curi. Tahun 18 hingga 1907, 100 tahun begitu orang datang ke mereka secara sengaja pakai kepala Buddha oleh buat koleksi. Ada yang pernah ke Museum Nasional di Jakarta? Ada yang pernah? Ada yang tahu patung gajah di depan itu? Museum Gajah ya. Jadi patung gajah yang dari perunggu yang kecil itu di tahun 1891 sebelum restorasi yang pertama, raja dari Thailand meminta beberapa patung dari Borobudur. Disuruh kirim ke Thailand sebanyak kurang lebih 3 kontainer. Banyak sekali, ditukar dengan 1 patung gajah saja, yang sekarang menjadi ikon di Museum Nasional. Ya, tidak hanya itu, kami juga menjumpai beberapa potongan kepala Buddha di museum Eropa, contoh di Belanda, di Leiden, di Tropenmuseum, di British Museum, banyak sekali. Karena memang ketika itu mungkin pemerintah memberikan sengaja, memberikan Indonesia, atau mungkin mereka memberi. Namun, twist, kita menjumpai beberapa kepala Buddha orang lokal. Restorasi buat asahan. Ketika
jauh sampai 3 meter 5 meter. Dan orang-orang ini batuan apa? Udah tertanam, tertutupin lumut, diambil, dibawa pulang ke rumah, buat asan pisau pun itu. Faktanya sekarang 191 kepala tuh hilang dan 29 arca pun hilang. Gitu ya? Ada pertanyaan? Kita lanjut lagi. Mari. Oke. Ini menceritakan ketika sang Buddha sedang bermeditasi. Ketika Buddha meditasi mencapai pencerahan, ya, ketika mencapai pencerahan dia mendapat serangan dari sebuah iblis bernama Mara, berupa panah api. Namun sebelum panah itu menyentuh tubuh Siddhartha Gautama Buddha, hanya berubah menjadi mati. Hingga panah tadi tidak melukai Siddhartha Gautama. Ini langkah kedua, sang Mara menggoda dengan provokasi berupa penari. Tadi. Yang tahu itu, sini semua sini dulu ya. Di seperti kayak gapura ada kayak kepala monster itu ya. Iya. Oh, ya. Ya. Seperti kepala monster itu ya. Kita, ya seperti reog, seperti buto lah istilahnya ya. Kepala monster itu kita sebut sebagai Kalamakara. Itu monster mitologi dari Hindu. Iya. Ya, Kalamakara. Jadi Kalamakara itu dulunya seorang dewa yang ganteng sekali, rupawan. Namun karena melanggar peraturan, dia dikutuk oleh Sang Yang Widi menjadi monster. Dan dia selalu makan apapun yang ada di sekitarnya, sehingga dia memakan semua tubuhnya. Sehingga tersisa hanya kepalanya saja. Kalamakara. Dan arti kala yang lain itu adalah waktu, sang waktu. Jadi yang pesan yang kita ambil di sini, ketika kita menuju atas, tolong renungkan waktu yang sudah kita lakukan selama ini, buat merefleksi diri. Karena kala memakan waktu juga, waktu itu memakan segalanya, usia, fisik dan segala macam. Itu semua akan dimakan oleh waktu. Semua akan hancur karena gara-gara waktu. Makanya, ya pesan yang didapat di Kalamakara tersebut, kita harus menghargai waktu semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Jangan sampai menyesal di masa depan. Terus yang ini, seperti yang saya bilang di awal, sorry, ini menurut saya, menurut perspektif saya, ini adalah relief atau pahatan relief paling bagus di Borobudur menurut saya. Boleh tidak setuju? Kenapa? Di abad ke-8 dia bisa membuat pahatan sedetail ini dengan manual semua. Dan ini luar biasanya di tahun 2002 dibikin miniaturnya. Jadi ini menceritakan tentang keadaan lingkungan ketika itu, bahwa Kerajaan Mataram juga kuat di sektor maritim. Transaksi jual beli lewat maritim semua. Di tahun 2002 dibikin miniaturnya. Di tahun 2003 diresmikan oleh Presiden Megawati Putri. Di tahun 2004 mulai berlayar. Di test drive sampai ke daerah Afrika, namanya rute kayu manis. Hingga finish tahun 2005 dipajang di Museum Samudra Raksa. Jadi sampai sekarang kalau mau lihat miniaturnya yang sudah buat muter ke Afrika itu, kita namakan sebagai kapal Samudra Raksa, ada di Museum Samudra Raksa. Namun di sini kita bisa melihat usilnya seorang seniman. Ada yang bisa melihat nggak part-part aneh di bagian sini? Ini absurd banget kalau buat saya. 2 poin kalau dari kacamata saya 2 poin. 1, ini. Ini masih mending, ini ngelepas tali. Ini yang paling aneh. Kenapa? Candi ini sudah selesai, baru boleh dipahat. Jadi tidak ada istilah remedi atau membuat ulang. Dia bikin kapal yang terlalu besar dari ukuran yang diinginkan, sehingga melampaui batas kotak ini. Tiangnya harusnya sampai sini. Namun karena ini nggak nyampe, udah terlanjur dibuat 90%, hingga dibikin orang yang
Oh, tiangnya dibengkokin. Bengkokin. Gitu. Harusnya kan sampai sini. Ah, ah. Karena kalau di logika nggak mungkin ada orang kuat bengkokin yang Tiang. sebesar itu. Ah, ah. Dikasih di sini. Satu. Kedua di sini. Ini lagi ngapain di sini kira-kira? Enggak dong, ini semua lambang ombak. Ini semua lambang ombak. Ya, ini skocinya segala macam. BAP. Nah, mungkin itu. Kita naik, yuk. Silakan kita naik. Ini. Nih. Ya. Gosong. Gimana Pak? Enak sekarang apa yang dulu Pak? Ya sekarang ya. 30 bebas. Ya. Kita nanti kalau di atas pegangan diri ya. Ya. Boleh. Yang tidak boleh sama tidak saja. Oke. Lo nenek naik. Wow. Siap. Wah. Ya. Oke. Sini akan saya kasih. Oke. Ya. Sini. Bagi-bagi masnya, makanya suruh Apa? sini gitu ya. Bagi yang paling Apa tuh? waktu. Betul. Iya. Oke, jadi yang akan saya kasih waktu bebas buat kalian jalan-jalan sendiri. Oke, maksimum kurang 5. Itu kurang 5. Masih lumayan banyak waktunya. Ya. Ya. Kita akan OM dengan main satu kuda karena jam 1 clear. Saya tunggu dulu di sini. Ini nomornya pernah sama waktu ya. Kalau mau balik dulu turun dulu boleh. Kalau main boleh sampai Yang mana? tutup. Karena Berarti hari dua lagi. apa? Satu. Jalan Pak. ya. Hari ini Bapak boleh kita. Selfie sama nyonya. Oke, sebentar Bapak. Sini sebentar sini. Ya, saya lihat spot foto paling bagus Gimana? di sini. Mas, kalau berarti. Iya, sebentar. Ya, sebentar. Fotonya per grup biar bisa ganti sama yang lain. Ya, saya kasih waktu coba ya. Boleh naik, boleh turun, sampai yang di situ, Pak. Sampai jam 1 kurang lebih. Oke, kalau mau foto-foto saya kasih di sini. Dari sebelah sini. Ini spot foto paling bagus di foto. Masih. Silakan.
Oh, ya dikelilingi ya. Hah? Dikelilingi Bukit. gunung. Mari kita turun dulu. Udah. Ayo, udah habis waktunya. Oh, tinggal kita. Ayo, mana bantal? Ayo, kita. Woi. Ih, masih mau nih Kak, dia lanjut selilah kadit. Oke, boleh kesini sebentar. Ya. Ini udah selesai untuk jalan-jalan kita di Borobudur. Iya. Setelah dari sekarang kalau mau ganti sendal ke sepatu sudah boleh. Namun belum boleh merokok di sini. Kalau mau merokok harus di lantai di bawah lagi. Oke. Ya, sendalnya bawa pulang seperti yang saya bilang tadi. Kalau mau muter-muter di area bawah bisa sampai jam 5. Kalau mau foto-foto lagi, di sana bagus tuh di bawah pohon kembar itu. Oh, pohon kembar. Ya, agak samping sini dia kelihatan candinya penuh nanti. Ya, kalau mau langsung keluar, silakan lurus belok kanan. Di sebelah utara bisa turun. Setelah turun akan menjumpai dua jenis kereta yang berbeda. Ada yang kecil yang paling dekat yang agak jauh besar. Yang kecil ini berbayar. Kalau yang free silahkan maju lagi 200 meter. Yang agak besar itu free akan mengantar ke tempat parkiran yang kami. Terima kasih buat hari ini. Oke. Terima kasih sudah berkunjung ke Borobudur. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa lain waktu. Oke, ya. Ya. Makasih ya. Sama-sama Bapak, ya sama-sama. Matur nuwun. Ya, makasih banyak Ibu. Thank you semuanya ya.